Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan produk skincare untuk laki-laki. Saya sendiri Tribuana Ningrum sebagai moderator dan anggota kelompok saya Mike Alexander, M. Evan Ananta, Aldo Rizky Ramadan, dan Sugi Dewana. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membuat keputusan pemasaran target dengan segmentasi pasarnya itu skincare untuk laki-laki. Di sini kita diminta untuk membuat kuesioner, lalu menganalisis data dari penelitian tersebut, dan diminta untuk mengembangkan profil segmen yang menggambarkan setiap segmen potensial. Lalu diminta untuk memberikan beberapa ide tentang bagaimana strategi pemasaran yang mungkin paling relevan atau cocok untuk setiap segmen berdasarkan profil tersebut. Dan yang terakhir, diminta untuk menentukan keunggulan kompetitif yang penting bagi segmen yang telah diidentifikasi tadi. Jadi di sini kita diminta untuk membuat kuesioner dengan data-data sebagai berikut, yaitu nama, lalu usia dari rentang 17 tahun sampai dengan 30 tahun ke atas, status pelajar atau mahasiswa, pegawai negeri, karyawan, dan lain-lain, dengan rentang pendapatan dari 0 sampai dengan lebih dari 3 juta rupiah. Adapun di sini ada 9 pertanyaan di dalam kuesioner kami. Yang pertama itu seberapa sering mereka menggunakan produk skincare. Yang kedua, apa jenis kulit mereka. Yang ketiga, apa yang menjadi prioritas utama mereka dalam memilih produk, misalkan anti penuaan atau menghilangkan jerawat dan lain-lain. Yang keempat, bagaimana mereka memilih produk perawatan kulit mereka itu, apakah dari merek, rekomendasi, atau dari harga. Yang kelima, seberapa puas mereka terhadap produk skincare yang ada di pasaran. Lalu yang keenam, apakah mereka lebih menyukai produk dalam bentuk krim, gel, ataupun serum? Yang ketujuh, apa mereka tertarik untuk menggunakan produk yang memiliki SPF atau perlindungan matahari? Yang kedelapan, apakah mereka ingin produk skincare yang mudah dibawa saat berpergian? Lalu yang terakhir, produk apa yang mereka pakai? Oke, jadi ini adalah grafik analisis data penelitian dari kuesioner kami dengan 55 responden. Di sini ada usia, pendapatan, status, dan lain-lainnya. Saya akan membacakan 4 terlebih dahulu. Yang pertama dari usia. Itu dari 55 responden, sebanyak 92,7% itu merupakan berada di rentang usia 17 sampai 20 tahun. Dan 7,3% itu berada di usia 21 sampai 25 tahun. Sementara sisanya tidak ada. Lalu untuk dari pendapatan sendiri, sebanyak 47,3% itu berada di 0 sampai dengan 500 ribu rupiah per bulannya. Sebanyak 23,6% itu dari 500 sampai 1,5 juta. Lalu sebanyak 14,5% itu dari 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per bulan, dan 14,5% lainnya itu lebih dari 3 juta rupiah. Untuk status sendiri, sebanyak 76,4% itu merupakan mahasiswa, 12,7% itu merupakan karyawan, dan sisanya eh, dengan status profesi lainnya. Untuk seberapa sering mereka menggunakan produk skincare, di sini didapati bahwa 67,3% itu sering, 20% mengaku tidak pernah, dan 12,7% mengaku sangat sering menggunakan produk skincare. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana mereka memilih produk perawatan kulit yang mereka gunakan. Dari 40,8% menggunakan dari rekomendasi orang-orang sekitar atau teman-temannya. Dari 34,5% itu berdasarkan merek, 12,7% itu berdasarkan harga dan lain-lainnya, berdasarkan formula yang ada di dalam produk, harga dan kandungan, dipaksa ibu yang di Indomaret yang dipakai Starboy, itu sama kulit wajah. Selanjutnya ada apa jenis kulit mereka. Dari 54,5% berminyak, 29,1% kombinasi, dan 16,4% itu kering. Apa yang menjadi prioritas utama mereka dalam pemilihan produk skincare? Dari 40% itu memilih yang mencerahkan wajah, 36,4%
itu menghilangkan jerawat dan 12,7% itu melembabkan kulit. Apakah mereka memilih produk yang memiliki SPF atau perlindungan matahari? Jawabannya itu dari 89,1% itu menjawab iya dan 10,9% itu menjawab tidak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bentuk skincare yang mereka pilih. Sebanyak 61,8% itu memilih krim, 29,1% itu memilih gel, dan 50,9% itu memilih serum. Selanjutnya ada apakah mereka ingin produk skincare yang mudah dibawa saat bepergian? Sebanyak 90,9% itu menjawab iya dan 9,1% itu menjawab tidak. Selanjutnya ada bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap produk skincare yang sedang mereka gunakan saat ini. Dalam nilai 1 ini terdapat 2 orang yang menjawab. Nilai 2 ada 2, dan nilai 3 ada 10 orang, nilai 4 ada 23 orang, dan nilai kelima ada 18 orang. Selanjutnya adalah produk apa yang sering mereka gunakan. Nah, di sini ada produk KAF, yaitu sebanyak 30,9%, Genderman sebanyak 18,2%, Nivea Men sebanyak 7,3%, MS Glow Men sebanyak 7,3%, Postman sebanyak 12,7%, Skintific sebanyak 3,6%, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya segmen profil usia, yaitu mayoritas responden berusia antara 17 sampai 20 tahun sebesar 92,5% dan 21 sampai 25 tahun 7,5%. Sebagian besar adalah remaja dan dewasa muda. Hal ini menunjukkan bahwa produk skincare pria ini potensial dan cenderung digunakan oleh kelompok usia muda. Pendapatan. Mayoritas responden sebesar 47,2% dan memiliki pendapat rendah yaitu 0 hingga 500.000 per bulan. Sebagian besar dari segmen ini mungkin memiliki keterbatasan dalam anggaran, sehingga produk skincare dengan harga terjangkau akan menjadi prioritas mereka. Profesi. Mayoritas responden sebesar 75,5% adalah mahasiswa. Profesi ini mungkin memberikan fleksibilitas waktu yang lebih besar untuk perawatan kulit, namun juga ada sebagian responden yang bekerja yang sebesar 13,2% yang bisa menjadi pasar potensial untuk produk skincare pria. Keinginan produk. Sebagian besar responden tertarik dengan produk skincare yang memiliki perlindungan matahari, SPF, dan produk yang mudah dibawa saat berpergian. Hal ini menunjukkan bahwa produk dengan atribut ini memiliki potensi yang besar. Kepuasan terhadap produk yang ada. Mayoritas responden merasa cukup puas atau sangat puas dengan produk skincare pria yang ada di pasaran. Ini menunjukkan bahwa segmen ini mungkin lebih untuk mempertahankan pelanggan yang puas atau meningkatkan pangsa pasar. Mereka yang membeli produk yang digunakan. Beberapa merek skincare pria yang digunakan oleh responden adalah KAF, Garnier Men's, Pond's Men's, Nivea Men's, dan MS Glow Men. Merek-merek ini mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi segmen ini. Selanjutnya adalah frekuensi penggunaan skincare. Itu mayoritas responden mengaku sering menggunakan skincare sebanyak 67,9% atau sangat sering sebanyak 13,2%. Ini menunjukkan bahwa segmen ini mungkin merupakan pengguna yang aktif dan potensial untuk produk perawatan kulit. Tipe kulit. Mayoritas responden memiliki tipe kulit berminyak sebesar 52,8%. Produk yang dirancang khusus untuk tipe kulit ini mungkin lebih diminati oleh segmen ini. Tujuan produk skincare. Mayoritas responden memilih produk skincare yang mencerahkan wajah sebesar 39,6% atau menghilangkan jerawat 35,8%. Produk dengan fokus pada perbaikan tampilan kulit mungkin lebih diminati oleh segmen ini. Kriteria pemilihan produk skincare. Mayoritas responden memilih produk berdasarkan rekomendasi sebesar 41,5%.
Mereka cenderung mempercayai saran dari orang lain. Oleh karena itu, produk dengan ulasan positif dan rekomendasi dari pengguna mungkin lebih diminati. Bentuk produk skincare. Mayoritas responden memilih skincare berbentuk krim sebesar 32 responden. Ini menunjukkan preferensi segmen ini terhadap produk dengan tekstur krim. Kesimpulan segmen profil. Berdasarkan hasil survei, segmen potensial untuk produk skincare pria ini adalah pria berusia 17 sampai 25 tahun dengan berbagai tingkat pendapatan, terutama mahasiswa yang tertarik dengan produk skincare dengan SPF yang mudah dibawa dan cenderung memilih produk berdasarkan rekomendasi. Mereka memiliki berbagai jenis kulit, tetapi mayoritas memiliki kulit berminyak atau kombinasi. Produk skincare yang mencerahkan wajah dan menghilangkan jerawat mungkin menjadi fokus utama untuk segmen ini. Pemasar harus mempertimbangkan harga yang terjangkau dan rekomendasi positif dalam memasarkan produk mereka pada segmen ini. Alasan mengapa hal di atas diidentifikasi memiliki potensial. Yang pertama, usia muda dan kesadaran perawatan kulit. Mayoritas usia muda seringkali merupakan waktu ketika kesadaran akan perawatan kulit mulai muncul. Mereka mungkin mulai memperhatikan pentingnya merawat kulit mereka yang menciptakan permintaan untuk produk skincare. Terus yang kedua, tingkat kepuasan yang tinggi. Sebagian besar responden merasa puas dengan produk skincare pria yang ada di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk mempertahankan pelanggan yang puas dan bahkan peningkatan kepuasan mereka mulai produk yang lebih baik. Terus yang ketiga, kriteria pemilihan berdasarkan rekomendasi. Mayoritas responden memilih produk berdasarkan rekomendasi ini, berarti mereka cenderung mendengarkan saran dan dari teman atau keluarga mereka. Variasi tipe kulit. Responden memiliki berbagai tipe kulit, termasuk berminyak, kombinasi, dan kering. Hal ini menciptakan peluang bagi mereka skincare untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan beragam tipe kulit. Yang kelima, tujuan produk yang beragam. Responden memiliki berbagai tujuan dengan produk skincare. Hal ini menciptakan peluang bagi merek skincare untuk menyediakan produk yang berfokus pada permasalahan kulit yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, masih di alasan mengapa hal-hal di atas diidentifikasikan memiliki potensial. Yang keenam, frekuensi penggunaan yang tinggi. Sebagian besar responden mengaku sering menggunakan skincare yang menunjukkan minat yang kuat dalam perawatan kulit. Segmen ini aktif dalam merawat kulit mereka, yang berarti mereka berpotensi menjadi pelanggan setia. Lalu yang ketujuh, keinginan produk yang mudah dibawa ber-SPF. Kebanyakan responden tertarik pada produk yang mudah dibawa saat bepergian dan produk dengan perlindungan matahari. Hal ini menciptakan permintaan untuk produk yang praktis dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, pendapatan yang beragam. Meskipun sebagian besar responden memiliki pendapatan rendah, segmen ini mencakup berbagai tingkat pendapatan. Oleh karena itu, ada peluang untuk menawarkan produk skincare dengan berbagai harga sehingga dapat memenuhi beragam kantong. Selanjutnya, beberapa ide strategi marketing produk skincare pria. Yang pertama, itu bisa kolaborasi dengan selebriti atau influencer. Bekerja sama dengan selebriti atau influencer, pria yang memiliki kulit sehat dan menarik dapat membantu mempromosikan produk secara efektif. Lalu yang kedua, penawaran produk berdasarkan tipe kulit. Membuat lini produk yang dibedakan berdasarkan tipe kulit yang berbeda, seperti produk untuk kulit berminyak, kombinasi, dan kering. Ini akan memberikan konsumen pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Lalu yang ketiga, promosi melalui media. Menggunakan platform media sosial untuk mengadakan kontes dan tantangan terkait perawatan kulit, hal ini akan mendorong keterlibatan konsumen dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman mereka dengan produk. Lalu yang keempat, paket perjalanan atau travel kits. Membuat produk skincare dalam bentuk paket perjalanan yang praktis. Ini akan menarik bagi konsumen yang sering berpergian. Lalu yang kelima, pemasaran berdasarkan kandungan alami. Menekankan penggunaan bahan-bahan alami dalam produk skincare ini akan menarik bagi segmen yang mencari produk yang lebih alami dan ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya itu program loyalty, membangun program loyalitas yang memberikan intensif kepada pelanggan yang sering membeli produk skincare, dapat berupa diskon eksklusif, produk gratis, atau akses ke acara eksklusif. Yang ketujuh yaitu kemasan yang ramah lingkungan, menekankan komitmen merek terhadap keberlanjutan dengan kemasan yang ramah lingkungan. Ini akan menarik bagi segmen yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Yang kedelapan, kampanye berdasarkan hasil survei. Menggunakan hasil survei sebagai titik penjualan utama dalam kampanye pemasaran akan membantu konsumen merasa bahwa produk dan merek-merek ini benar-benar memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kesembilan yaitu kemitraan dengan perusahaan penerbangan atau hotel. Menggandakan produk skincare dalam hotel atau penerbangan untuk memungkinkan konsumen mencoba produk saat mereka sedang berpergian. Ini dapat meningkatkan kesadaran merek. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil survei produk, beberapa competitive advantage yang penting untuk dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keunggulan pembeda dari produk lain. Dalam survei, ditemukan bahwa mayoritas responden tertarik pada produk skincare dengan SPF, mudah dibawa saat berpergian dan memilih produk berdasarkan tipe kulit dan tujuan perawatan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keunggulan kompetitif, kita harus mengembangkan produk skincare yang unik dengan kandungan seperti perlindungan matahari dan portabilitas. Mempromosikan keunikan produk ini dapat membantu membedakan merek Anda dari pesaing. Yang kedua, keunggulan kualitas dari efikasi. Dalam survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka cukup puas atau sangat puas dengan produk skincare pria yang ada di pasaran. Ini menunjukkan bahwa penting untuk menghasilkan produk skincare berkualitas tinggi yang benar-benar efektif dalam merawat kulit. Yang ketiga, keunggulan merek. Dalam survei, mereka seperti KAF, Garnier Men, Pond's Men, Nivea Men, dan MS Glow Men telah diakui oleh responden. Untuk memenangkan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu membangun merek yang kuat dan bisa dipercaya oleh pelanggan. Merek yang kuat dapat membantu menarik pelanggan dan mempertahankan mereka, terutama jika mereka tersebut dikaitkan dengan kualitas dan keunggulan produk. Yang keempat yaitu keunggulan inovasi. Dalam survei, sejumlah responden memiliki produk skincare berdasarkan rekomendasi dan beberapa menginginkan produk yang mencerahkan wajah atau menghilangkan jerawat. Inovasi dalam pengembangan produk skincare yang memenuhi permintaan konsumen atau yang mungkin belum terpenuhi di pasar dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang terakhir yaitu keunggulan pemasaran. Dalam survei, beberapa responden memiliki produk berdasarkan rekomendasi. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang kuat termasuk ulasan positif, testimoni pengguna, dan promosi yang efektif dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam menarik pelanggan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.